insya Allah tidak mengurangi niat kita untuk mencari ilmu. Dan kembali bersama saya Muhammad Arif yang insya Allah akan memandu kajian kita pada waktu duha ini. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakan surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita saat ini, ya, bahkan mungkin dalam keadaan santai sekalipun, tapi mudah-mudahan tetap dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para bapak dan ibu, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu sambil menunggu beberapa teman-teman jamaah nanti ya yang belum bisa hadir saat ini. Nanti mungkin sambil berjalan sudah ada 17 orang seperti biasa. Nanti insya Allah Ustadz Waladan akan menyampaikan materinya mungkin sekitar 40 menit, ya 45 menit. Dilanjutkan nanti dengan tanya jawab, dan seperti halnya kemarin, yakni tanya jawab bisa dilakukan dengan menuliskan pada pada Zoom chat ya, pada Zoom grup chat ya. Dan insya Allah pembahasan kali ini berkaitan di mana kita saat ini sudah masuk di babak final di bulan Ramadan ini. Sudah masuk pada 10 hari yang ketiga. Disinilah Allah Subhanahu wa taala letakkan satu hari, satu malam yang kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Ya. Di mana tadi pun disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan bulan Ramadan, penghujung hadis itu disampaikan, "Faman hurima khairaha faqad hurima." Siapa yang dijauhkan dari kebaikan di bulan Ramadan, berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Nah, agar kita tidak dimasukkan dalam kategori orang-orang yang dijauhkan itu, apa yang harus kita siapkan di dalam menghadapi 10 terakhir ini? Justru jangan sampai tambah kendor, justru jangan sampai tilawahnya kendor, salatnya kendor. Kita butuh dicas. Dan kita membutuhkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Maka tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustadz, Dr. Walad dan Maddirja untuk menyampaikan nasihat bagi kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Niatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada ibu-ibu atau bapak jamaah semua, mohon ketika tidak sengaja terbuka suaranya ya, mohon untuk segera dimutkan kembali agar tidak bertabrakan dengan suara lainnya. Pada Ustadz Waladan, waktu dan tempat mah enggak ya, waktunya saja, tempatnya di situ aja, di rumah saja, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tuthabitu biha fi qalbil iman wa tahfaduna minas su'i fil qawli wal fi'li wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur lagi dan lagi kita panjatkan kehadirat Allah SWT sampai kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Salawat dan salam semua dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Arif yang alhamdulillah sejak pertemuan pertama sampai kini tetap setia menjadi moderator ya, alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bu Hajah
Elvira, Ibu Jawidi, Ibu Jafegi, dan tim SIW, serta Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah keluarga besar Saparinda Wisata yang saya hormati, saya cintai karena Allah dari berbagai angkatan ya. Bahkan mohon tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Ini ada Pak Imam dan lainnya, ibu-ibu banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita bertemu sebentar ini, kita pasang niat yang banyak, yang bagus. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari niatnya. Walikul imrin manawa. Setiap orang dapat yang ia niatkan. Waman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang dikendakinya, awimratin yang kihuha, atau wanita yang dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara alaih. Maka sebatas itu saja. Mari kita luruskan niat. Semata-mata karena Allah kita niatkan menjalankan hidup ini secara menyeluruh untuk beribadah. Dan juga kita luruskan niat untuk menjalani hidup ini untuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, mengajak manusia taat pada Allah, mengajak beramal soleh, menyerahkan urusan pada Allah. Dan kita luruskan niat untuk sama-sama menunaikan amanah Allah sebagai wakil Allah di muka bumi, khalifah. Insya Allah dengan ibadah hidup kita semakin berkah, dengan dakwah kita pasti ditolong Allah, dengan amanah dimurahkan rezeki kita dunia dan akhirat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah mulia, materinya ini saya jadi terfokus dengan yang Ustadz Arif buka tadi, yaitu surah yang dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna sesungguhnya anzalna kami telah menurunkan dia Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena zalul malaikat wa pada malam itu para malaikat turun bersama malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelesaikan berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh sejahtera sampai terbit fajar. Masya Allah. Bapak Ibu, siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar, angkat tangannya. Alhamdulillah ya. Semua pengen ngangkat tangan ya. Jadi bahasannya tadinya mau ke sana, Ustadz Arif buka ini, jadi saya fokus ke situ. Bagus, nggak apa-apa ya. Tapi ujung-ujungnya ini tadi disampaikan, yang Ustadz Arif sampaikan, ya mudah-mudahan kita semakin meningkat nih di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang agung penuh berkah ini, dan kita ambil daripada bulan yang agung penuh berkah ini kebaikan yang banyak, dan kita bisa bawa sampai ke akhirat, bisa kita bawa sampai keluar Ramadan. Dan insya Allah ya, pada kesempatan kali ini akan bagus kalau kita mengangkat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, tadi pun hadis saya bacakan, itu barang siapa berdiri beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jamaah mulia, Bapak Ibu, siapa yang pengen diampunkan dosa, angkat tangan. Ingat manasik ya. Ibu-ibu ketawa. Kalau saya manasik, angkat tangan terus. Ya, insya Allah ya. Jadi kita semua banyak dosa. Sejak kita balik sampai sekarang, dosa kita begitu banyak. Kalau kita dibukakan oleh Allah dosa-dosa aib-aib kita sangat malu. Mungkin tak mampu kita mengangkatkan tangan, kepala, keluar rumah, bertemu dengan manusia. Karena malu. Tapi karena kasih sayang Allah SWT, karena rahmat Allah SWT, ditutupi aib kita. Bahkan dosa-dosa kita ini Allah bentangkan fasilitas-fasilitas untuk memberikan ampunan kepada kita. Dan salah satunya adalah keberkahan bulan Ramadan ini.
Dan sebagai rujukan utama dan awal tentang Ramadan ini, tadi ayat juga surah Al-Baqarah 183 yang kita semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi yang diserunya orang beriman tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, mudah-mudahan ya, selepas kajian ini, selepas Ramadan ini, keimanan ketakwaan kita meningkat, itulah yang disebut sukses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia di dunia yang sementara ini, dan juga di akhirat yang selama-lamanya, hanya dalam amal-amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan amal-amal agama secara sempurna, karena lemahnya iman. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah dapat mengamalkan amal-amal agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Nah, manakala sifat-sifat mulia sahabat ini ada pada diri kita, kita pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Yang pertama, sahabat punya sifat yakin, iman yakin yang benar pada Allah SWT. Yakin dengan kalimat iman, yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah iman yang menjadi dasar dari semua amalan. Jadi jamaah mulia, inilah yang penting dari awal juga tadi sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini adalah perkara yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an diulang-ulang. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah. Sudah beriman, suruh beriman. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbaiki iman-iman kami ya Rasulullah? Maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat iman. Alhamdulillah. Nah, ini nanti di pertemuan yang sebelumnya atau selanjutnya terus ini digaungkan penting iman. Saya kalau bawa jamaah dengan rombongan selalu ini iman diperbanyak dan ini menjadi dasar ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya manasik-manasik dan perjalanan kita tentang pentingnya iman. Baik. Yang kedua, ternyata para sahabat ini punya sifat, mereka sukses ini adalah yang disampaikan Pak Kiai pertemuan lalu itu. Sifat sholat khusyuk wal khuru. Yaitu sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah, mengikuti cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, ternyata sahabat punya sifat ilmu ma'adzikir. Ilmu ma'adzikir. Jadi alhamdulillah nih, SIW menghidupkan amalan ilmu ini, ta'lim wa ta'lum. Nah, ini dah bagian daripada jalan-jalan sukses untuk kita semua. Jadi penting diistiqomahkan ta'lim wa ta'lum, belajar mengajar ini di kumpulan seperti kita ini, SIW, alumni, di rumah kita, di mana saja berada kita, penting menghidupkan ta'lim wa ta'lum ini. Dan inilah keberkahan dari majelis ilmu. Barang siapa pergi menuju majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Manakala Allah tidak memberikan kebaikan pada seorang hamba, maka diberikan kepadanya kefahaman agama. Al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Mudah-mudahan kita dapat cahaya hidayah dari Allah SWT. Amin. Ilmu ma'adzikir. Nah, ternyata dibarengi dengan zikir. Zikir mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan yang agung penuh berkah ini diperbanyak nih. Ya, jadi ternyata itu ya, satu, sahabat yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, sahabat punya sifat salat khusyuk wal khudu. Ketiga, sahabat punya sifat ilmu ma'adzikir. Dan yang keempat, ternyata sahabat memiliki sifat ikramul muslimin, memuliakan saudaranya yang muslim tanpa mengharapkan hak dia ditunaikan dari mereka.
Dan yang kelima, sahabat punya sifat ikhlas sunniyah, melakukan amalan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Dan yang keenam, sifat sahabat adalah dakwah. Mereka senantiasa mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak kepada amal-amal soleh, amal-amal agama, dan menyerahkan urusan pada Allah. Dan juga menyampaikan daripada agama ini. Sifat Nabi ada sifat tablik, menyampaikan daripada apa yang dari Allah SWT disampaikan. Begitu sahabat pun menerima, disampaikan lagi terus sampai kepada kita. Dan juga berkorban dengan harta dan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan perkuat amalan di bulan Ramadan ini. Amalan ini ditingkatkan. Ya, jadi kenapa? Karena ternyata banyak hadis tentang Lailatul Qadar, ada sampai dengan 50 keterangan ya pada kesempatan kali ini. Tidak mungkin disampaikan semua, tetapi saya akan coba bongkar sedikit-sedikit. Nah, ternyata yang surat dibacakan oleh Ustadz Arif tadi, itu adalah tentang Lailatul Qadar. Itu ada keadaan kenapa ayat tadi turun ya. Jadi, malam Lailatul Qadar itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi ternyata ini berawal dari kisah bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat umur umat terdahulu itu panjang-panjang, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, panjang-panjang, dan juga selain dari panjang ini ibadahnya sangat luar biasa. Di antaranya kisah tentang orang soleh di kalangan Bani Israel, itu ada yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan tanpa berhenti. Jadi sama dengan Lailatul Qadar, kalau 1000 bulan berarti sama dengan kurang lebih ya, 83 tahun 4 bulan. Beribadah tanpa berjihad fisabilillah tanpa berhenti. Dan juga di kalangan para nabi terdahulu, ketika Allah sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, itu ternyata mereka itu punya amalan-amalan yang luar biasa, dan itu beribadah tanpa maksiat dengan sungguh-sungguh selama 1000 bulan juga. Di antaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam, demikian juga Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, mendengar hal ini, Nabi ini ternyata betapa kasih sayangnya kepada kita, risau terhadap umatnya, kepada kita. Sehingga ya Allah, umur umatku nanti pendek-pendek 60-70 tahun. Bagaimana bisa menandingi amal ibadah mereka yang beribadah panjang-panjang dan juga dengan kekuatan yang lebih hebat. Maka alhamdulillah cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Beliau berdoa meminta kepada Allah. Dan alhamdulillah atas rahmat kasih sayang Allah diturunkanlah malam Lailatul Qadar yang tidak diturunkan kepada umat-umat sebelum umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita dengan risau kasih sayang Nabi, doanya Nabi, diturunkan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang pasti terjadi di bulan Ramadan. Dan itu Nabi dalam keterangan hadis menyerangkan dengan sangat jelas bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, alhamdulillah ini pas kajian ini malam 21. Malam ini 21. 21 sampai dengan selesai, maka ini adalah kesempatan untuk mendapatkan mencari Lailatul Qadar. Nah, juga dalam satu kitab Bayanul Quran, Imam Razi rahmatullah alaih, itu Imam Ashraf Ali juga menerangkan bahwasanya kisah malam Lailatul Qadar ini dengan sangat indah dan panjang. Ya, saya akan mungkin ambil intisarinya ya. Jadi ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika hendak menciptakan manusia di muka bumi ini, terjadi dialog antara Allah SWT dengan para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ayatnya panjang, tetapi yang intisarinya berkaitan dengan kisah Lailatul Qadar ini, ternyata dialog. Sesungguhnya Allah ketika hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, berkuasa menyatakan kun fayakun, jadi. Tetapi Allah dalam ayat ini ingin mengajarkan bagaimana musyawarah, ya. Jadi memanggil para malaikat bermusyawarah. Lalu terjadi dialog. Ya Allah, kenapa Allah menyatakan akan buat Nabi Adam, ya, menciptakan manusia, nenek moyang kita Nabi Adam. Maka terjadi dialog. Ya Allah, kenapa hendak kau ciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi penumpahan darah? Ya, singkat cerita dari rangkaian ayat yang panjang, itu ternyata Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ini dikhawatirkan oleh para malaikat akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah. Nah, ternyata jamaah mulia di dalam ayat tadi Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Disuruh menyebutkan benda-benda yang ada di muka bumi, malaikat nggak bisa. Terus Nabi Adam disuruh menyebutkan, ternyata bisa. Nah, maka para malaikat berkata, "Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak mengerti kecuali kalau Engkau beritahu." Nah, ternyata disinilah Allah SWT ingin memberikan pelajaran, ya, dan juga ada kebesaran yang luar biasa. Di antaranya kaitan dengan Lailatul Qadar bagaimana nanti sebentar, ya. Jadi dari kisah ini maka diperintahkanlah untuk bersujud, ya. Para malaikat bersujud kecuali yang enggak iblis, sombong, ya. Nah, ternyata manusia itu di dalam ayat selanjutnya Nabi Adam ini, manusia ini punya sifat, ya, sifat yang mana berbuat salah. Tetapi ternyata berbuat salah lalu bertobat, lalu tobatnya diterima Allah SWT. Itulah manusia, kita ini semua banyak dosa, banyak salah, dan jalannya tobat. Dan juga Allah kasih jalan-jalan yang banyak tentang bagaimana fasilitas pengampunan dosa. Ada malam Lailatul Qadar, barang siapa berpuasa karena iman dan ihtisab, karena iman dan mengharapkan pahala di Allah SWT, maka diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa man koma juga begitu. Barang siapa berdiri di bulan Ramadan karena iman ihtisab, diampuni dosa. Dan juga man koma Lailatul Qadar, dan barang siapa berdiri di malam Lailatul Qadar, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, banyak fasilitas pengampunan dosa, tetapi untuk dosa besar itu adalah taubat kepada Allah SWT. Alhamdulillah dalam kisah ini Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita bersama Siti Hawa. Nah, adapun iblis, dia ahli surga, dia itu adalah berilmu, tetapi dia sombong.
Maka inilah jadi terkutuk ya. Tidak sombong, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat sombong. Dan iblis ini adalah sombong. Alhamdulillah tobat diterima. Nah, bagaimana kaitan dengan Lailatul Qadar? Ayat yang tadi. Nah, ini dalam kitab Bayanul Quran juga Syekh Ashraf Ali menyampaikan juga disampaikan bahwasanya ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat itu keberatan tadi. Nah, ternyata Allah memerintahkan para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam, bahkan malaikat-malaikat yang tidak pernah kelihatan sebelumnya itu turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Nah, ketika turun ke muka bumi, itu para malaikat terperanjat, tercengang. Yang dikira semua manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan penumpahan darah, di antara mereka ada yang terbangun di malam Lailatul Qadar karena iman, karena ihtisab. Mereka berdiri, ada yang sedang sholat, ada yang tengah baca Quran, ada yang tengah beristighfar, ada yang tengah berzikir, ada yang tengah membaca sholawat, ada yang tengah membaca doa ataupun amal-amal soleh lainnya, bersedekah dan sebagainya. Maka jamaah mulia, pada saat itu para malaikat terperanjat seraya mereka meminta maaf serta menyalami orang-orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar itu dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosa, doa-doa mereka diaminkan. Maka jamaah yang mulia, disitulah para malaikat tercengang dan diperlihatkan oleh Allah bahwa ternyata makhluk ciptaan Allah manusia ini ketika dia memang taat melebihi daripada malaikat. Sebaliknya ketika melakukan maksiat dia lebih rendah daripada setan. Maka yang mulia, untuk perkara ini mari kita sama-sama gapai daripada malam Lailatul Qadar ini. Dan insya Allah ketika malam Lailatul Qadar datang, itu para malaikat turun atas perintah Allah untuk membereskan berbagai macam urusan. Dan pada malam itu juga malaikat Jibril alaihissalam datang bersama para malaikat itu mendekat kepada orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar itu, menyalami mereka. Dan barang siapa yang dijabati tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka hatinya menjadi lembut, mudah untuk menangis karena takut dan cintanya kepada Allah. Maka yang mulia, pada kesempatan yang sangat baik ini, 10 hari Ramadan terakhir, boleh jadi ini yang terakhir di dalam hidup kita. Tidak tahu kita tahun depan masih hidup atau tidak. Dan tentunya jamaah mulia, malam Lailatul Qadar ini pasti adanya setiap tahun. Dan Nabi sudah kasih informasi, silakan cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Terutama malam ganjil. Dan ada banyak riwayat dari tahun ke tahun, Lailatul Qadar itu datangnya bergantikan, tidak 21 dan seterusnya malam-malam ganjil. Bahkan kalau dihitung mundur 21, 23, 25, 27, 29. Nih, kalau ditarik ke depan 10. Kalau dibaliknya dari belakang hitung-hitungannya akhirnya jangan sampai ada satu malam pun yang kita lewat untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ternyata bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar ini? Caranya tidak ada cara lain kecuali dengan beritikaf. Ya, beritikaf itu adalah mengurung diri, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari Lailatul Qadar dengan niat, dan tepatnya di masjid buat laki-laki ya. Lagi lockdown gini tetap bisa dicari kesempatan untuk bisa beritikaf. Tidak harus di masjid besar ramai-ramai, tetapi bisa dengan dikondisikan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan bagi wanita itu ternyata untuk mendapatkan Lailatul Qadar bisa beritikaf di rumahnya, di musola rumahnya, ataupun membuat tempat khusus yang dia untuk beritikaf. Jadi betapa lebih beruntung nih buat ibu-ibu yang Allah kasih bisa masih tetap beraktivitas di rumah, tetapi bisa juga menyempatkan waktu khusus untuk beritikaf, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka jika pada malam itu datang Lailatul Qadar, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jika malam Lailatul Qadar itu datang, maka apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku katakan, kerjakan?" Maka Nabi mengajarkan, jika malam Lailatul Qadar itu datang, hendaklah kau membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fani. Ya Allah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguh engkau pemaaf, tuhibul afwa, engkau mencintai pemaafan.
fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, jam mulia, mudah-mudahan ya kita pada saat Lailatul Qadar datang, kita setengah melakukan amal yang terbaik yang kita bisa buat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saat itu kita sedang tilawah Al-Quran, dianggap membaca Al-Quran terus tanpa berhenti selama 83 tahun 4 bulan. Siapa yang sanggup? Baca 10 juz sehari aja tiba-tiba ngantuk ya. Baca 5 juz juga kadang-kadang begitu. Nah, alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini kalau yang sudah baca Quran biasa 1 juz sehari, naikin 2 juz sehari. Yang 2 juz naikin 3, yang biasa 3 naikin 5, yang biasa 5 juz sehari naikin 10, terutama nih di 10 hari terakhir ini. Bisa 3 kali khatam ya, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Mudah-mudahan ya, silakan masing-masing pasang niat untuk bisa beriktikaf. Ya, jadi iktikaf begitu. Nah, boleh dibahas sedikit tentang iktikaf. Ustaz Arif, waktunya masih adakah? Masih cukup waktunya? Atau sudah habis? Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau habis, diingatkan saja. Jadi iktikaf itu ada 3 hukum iktikaf. Ada hukum yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunnah muakkadah. Kalau yang wajib apa? Kalau kita bernazar, misalnya, seandainya saya beriktikaf, saya seandainya berhasil mengerjakan satu pekerjaan ini, saya akan beriktikaf sekian hari. Maka iktikaf itu menjadi wajib karena itu adalah nazar. Ya, nazar. Nah, atau saya berkata, saya mewajibkan saya harus beriktikaf sekian hari. Nah, ini mewajibkan, ini itu juga jadi wajib. Jadi itu yang wajib adalah nazar. Nah, iktikaf yang sunnah, pada setiap saat kita masuk masjid, itu masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid di mana saja, Masjid Aqsa, kan kita ada adab masuk masjid langkah kaki kanan ya. Kalau kita umrohan, kita bareng-bareng suka baca. Yuk baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya, doa yang panjangnya lagi sebelumnya dan sesudahnya ya. Tapi suka saya bareng-bareng ya. Nah, itu ternyata ketika mau masuk, saat itu niat kita. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi itulah sunat karena Allah Ta'ala. Kita niat iktikaf. Jadi rukun iktikaf cuma 2 ya. 1 niat, 2 berada di masjid. Berapa waktunya tergantung yang kita niatkan. Ya, jadi iktikaf. Nah, iktikaf yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dipentingkan dan besar keutamaannya, yaitu iktikaf di 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang mulia, malam itu pasti akan terjadi dan pasti kalau kita non-stop selama malam-malam terakhir itu melakukan amal soleh, bisa dipastikan Bapak Ibu akan mendapatkannya. Ya, jadi silakan ada yang baca Quran, zikir, lalu juga membaca doa dan sebagainya, itu buat yang terbaik. Nah, gitu. Terus juga mohon ya untuk yang beriktikaf tentunya tidak boleh punya hadas besar ya. Dan ketika iktikaf surah Al-Baqarah 187 ya, itu jangan mendekati istri-istri, artinya tidak berhubungan suami istri di dalam masjid. Nah, terus juga ketika Nabi disabdakan oleh Siti Aisyah berkata bahwa di 10 malam terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat sarungnya. Jadi maksudnya ikat sarungnya, beribadahnya semakin bersungguh-sungguh dan juga tidak mendekati istri-istrinya. Jadi untuk hal ini penting untuk kita melihat semakin bersungguh-sungguh. Nah, jadi silakan yang sudah dikirimkan oleh Mbak Ayu itu ya Mbak Ayu itu ada player dari SIW tuh amalan yang 7 apa 6 tuh. Nah, itu dibuat. Jadi tinggal ditingkatkan ya. Yang Pak Kiai sampaikan kemarin itu untuk sholat huswal hudu dibuat dan juga zakat dan sebagainya amal-amal dibuat. Nah, ini kita insya Allah tingkatkan. Baik. Nah, untuk keberkahan bulan Ramadan ini, Nabi sampai dengan berpesan dalam satu khutbahnya, yang mudah-mudahan di akhir saya menyampaikan materi ini, saya kembali sampaikan, agar Bapak Ibu semakin semangat di bulan Ramadan ini, terutama di yang akhir. Baik.
Yaitu sebuah hadis Nabi yang cukup panjang. An Salman radhiyallahu anhu qol khatabana Rasulullah SAW fi akhir min Sya'ban faqal ya ayuhan nas qad adzaltum syahrun azimun mubarakum ila akhir hadis wa Ibnu Uzaimah. Ini hadisnya panjang tapi mafhumnya kurang lebih. Dari sahabat Salman radhiyallahu anhu berkata, Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan yang terdapat padanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah bulan kesabaran, dan kesabaran yang sejati balasannya surga. Ini adalah bulan simpati terhadap sesama. Ini adalah bulan di mana rezeki orang yang beriman ditambah. Nah, sebelumnya sampaikan bahwa Nabi sampaikan, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu amalan sunnah, maka sama pahalanya dengan melakukan satu amalan fardu pada bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Nah, berlanjut dulu. Ini adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran yang sejati balasannya surga. Ini bulan simpati terhadap sesama. Ini bulan di mana rezeki orang beriman ditambah. Dan barang siapa bersedekah, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah selamatkan dia dari neraka, dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi dengan tanpa sedikit pun mengurangi jatah pahala yang Allah berikan padanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kami memiliki makanan yang dapat diberikan untuk orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah walau hanya dengan sebutir kurma, atau seteguk air, atau seisap susu. Barang siapa meringankan hamba sahayanya, pekerjanya di bulan Ramadan, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dia akan diselamatkan dari neraka jahanam. Inilah bulan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmatnya, 10 hari pertengahannya Allah ampunkan dosa-dosa, dan 10 hari terakhirnya Allah bebaskan dari neraka. Dan perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan, 2 perkara yang akan mengundang keridhaan Allah, dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya. Adapun 2 perkara yang akan mengundang keridhaan Allah, hendaklah kalian banyak-banyak membaca kalimah syahadat dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara lagi yang kalian pasti membutuhkannya, hendaklah kalian untuk meminta surga dan minta diselamatkan dari neraka. Dan barang siapa yang memberikan 1 gelas air minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka aku akan berikan kepadanya 1 minuman. Allah akan berikan kepadanya 1 minuman, yaitu dari telagaku haud. Yang 1 kali minum saja, yang sekali ia minum saja dari telaga haud tersebut, tidak akan merasakan lagi dahaga hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Hadits riwayat Imam Ibnu Uzaimah. Demikian mudah-mudahan sebagai materi yang bisa disampaikan. Selanjutnya, kalau ada kesempatan tuh yang menambahkan ataupun yang ingin memberikan kebaikan-kebaikan dipersilakan. Benar dari Allah SWT, salah dari kebodohan, kehilapan hawa nafsu saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Demikian Pak Ustadz Arif dan juga Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Waladan atas pemaparannya. Alhamdulillah kita tercerahkan sekali sebagai modal atau persiapan kita menghadapi malam-malam final di bulan Ramadan yang tentunya sangat rugi kalau kita tinggalkan, kalau kita abaikan. Baik, ada 3 atau 4 pertanyaan di sini Ustadz Waladan, dan sementara saya tutup dulu ya sampai 3 pertanyaan ini. Yang pertama dari Ibu Wilsa dan Bapak Bowo. Ya, Bu Wilsa, Pak Bu.
Ustaz mau tanya, apa tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar? Apa tanda-tandanya jika kita mendapatkan keistimewaan hadiah terbesar dari Allah berupa kemuliaan di Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya, ini Bu Wilsa dan Pak Wowo nih, alhamdulillah sehat-sehat ya, masih juga bisa ketemu walaupun nggak langsung ya. Jadi untuk orang tanda-tanda dapat Lailatul Qadar itu pada saat Lailatul Qadar malam tiba itu penuh sejahtera ya. Jadi yang paling mudah adalah penuh ketenangan, sakinah di dalam diri kita yang mendapatkannya. Susah untuk diceritakan satu orang masing-masing ya. Pasti Bapak Ibu akan mengalaminya. Pokoknya jangan absen 10 terakhir, maka Bapak Ibu pasti dipastikan dapat Lailatul Qadar. Nah, dari tahun ke tahun Bapak Ibu sudah mengalami dan ternyata Nabi sendiri waktu ada Lailatul Qadar pernah di malam 21 itu Nabi bersujud sampai pada malam itu turun hujan sampai dahi beliau di pagi harinya ada tanah di keningnya karena Masjid Nabawi waktu itu masih dalam keadaan pasir ya, belum ada kayak kita sekarang ya, itu atapnya pelepah kurma, kalau hujan tembus begitu. Nah, jadi pada malam itu adalah penuh sakinah ketenangan dan juga setelah itu orang yang dan tadi ya diantaranya dalam riwayat orang itu mudah menangis karena takut dan cintanya kepada Allah dan berubah hidupnya dari keadaan dia maksiat menjadi ahli taat, dari dia tadinya lalai menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, yang tadinya dia orang yang cuek terhadap agama menjadi orang yang sangat peduli begitu. Nah, jadi ini adalah dia akan meningkat iman dan amal solehnya berubah ya, dari keburukan menjadi kebaikan. Kalau dia memang dari kebaikan akan meningkat terus. Nah, jadi memang tanda-tandanya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ataupun visi kejadian, tetapi nanti masing-masing akan merasakan. Ya, jadi saya ingin sampaikan masing-masing alokasi hadiah dan hadiah itu ternyata sejauh mana pengorbanan kita buat itulah makin besar. Dan juga sebagaimana sungguh-sungguh kita berdoa pada malam Lailatul Qadar itu, doa-doa kita diijabah. Dan inilah pada kesempatan malam Lailatul Qadar itu kita banyak berdoa. Ya, jadi yang doa pakai sampaikan yang lalu tuh dibaca, bagus sekali itu. Ya, banyak doa-doa yang Nabi ajarkan di Al-Quran dan di hadis. Silakan Bapak Ibu, setiap orang punya hajat masing-masing, punya prioritas utama doa-doa masing-masing. Ya, jadi insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Tadinya dia malas silaturahim, jadi mudah silaturahim. Tadinya malas bangun tahajud, jadi bangun tahajud. Yang sholat berjamaahnya nih laki-laki, tadinya belang bentong menjadi penuh. Dan bahkan 5 waktunya tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Insya Allah ya, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sadarip, terdengarkah suara saya? Nunggu Bu Fegi buka dulu Ustaz. Oh iya. Jazakallah khair Ustaz. Jadi tandanya memang tidak bisa ya kita mengaku-ngaku saya dong semalam dapat Lailatul Qadar, nggak bisa tentunya ya. Terlalu pede ketika dia menyatakan saya sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi tentunya inna min alamati qubulil hasanah al hasanah ba'daha. Tanda diterimanya kebaikan seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Dan kebaikan ini kan bermacam-macam ya. Tentunya ada yang lebih baik dari sisi yang makin kaya berarti makin baik sedekahnya, yang makin sehat berarti makin banyak ibadahnya, dan yang punya masih ada orang tua makin sayang, makin bakti pada orang tuanya, dan bermacam-macam. Ya, mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita miliki ini merupakan bentuk daripada tanda diterimanya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Waladan. Yang kedua, dari Ibu Ani Sutrisno dengan nama di sini QA. Ustadz, bagaimana caranya? Oh, belum, dari Bu Nida dulu. Ini Bu Nida, alhamdulillah, pekan lalu juga aktif bertanya dan sekarang bertanya kembali. Ustadz, untuk saat ini kan berarti i'tikaf di rumah ya. Dan ini mungkin sama pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan Ibu Ani Sutrisno ya. Dalam arti, kalau seorang ibu, seorang wanita yang ingin sekali i'tikaf di masjid, tapi tidak bisa, ya, atau sekarang dengan keadaan yang memang serba terbatas, ya, entah PSBB sudah dicabut atau belum,
ketika diminta untuk stay at home, tetap di rumah, bagaimana cara pelaksanaan i'tikaf di rumah? Dan apakah yang kita dapatkan sepadan seperti kita beriktikaf di masjid, atau ibu-ibu ketika iktikaf di rumah apakah sama nilainya dengan ketika iktikaf di masjid? Dua pertanyaan ini menanggapi satu bentuk soal ini menanggapi dua pertanyaan dari Ibu Nida dan Ibu Ani Sutrisno. Silakan Ustaz Waladan. Alhamdulillah Ustaz Arif. Syukran. Ibu Dina dan Ibu Ani yang kami hormati ya, bersama keluarga, ternyata bertanya ini tanda orang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan termasuk Lailatul Qadar yang mudah-mudahan insya Allah Ibu sudah berdua dapat kebaikan karena ini kebaikannya bukan hanya untuk Ibu juga buat saya, buat yang lain akan mendapatkan manfaat. Baik. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar untuk laki-laki itu tidak ada lain tempatnya di masjid. Sedangkan wanita dalam keadaan normal pun sebaik-baik tempat untuk mencari Lailatul Qadar di rumahnya. Jadi untuk wanita ini ya, dia memang ada keutamaan ya. Dia tidak ke masjid berjamaah 5 waktu karena dia lebih utama di rumahnya. Nah, dia menyiapkan suaminya, laki-laki, keluarganya untuk dorong ke masjid, dia dapat pahala lagi. Nah, hebatnya wanita ini, dia itikafnya bisa di rumah. Nah, di rumah disiapkan tempat khusus, kan suka ada musola atau tidak ada musola pun, tempat space khusus yang dia untuk musolat, sunat dan sebagainya, yang ibu biasa pakai atau dikondisikan. Dan disitulah tempat beritikaf ibu-ibu, wanita-wanita. Nah, jadi silakan dalam kitab Imam Zakaria Al-Kandahlawi itu dalam kitab Fadilah Ramadan, Fadilah Itikaf itu ternyata menyampaikan wanita itu ternyata dikasih keringanan yang begitu leluasa untuk itikaf di rumahnya. Tapi banyak wanita-wanita mengabaikannya. Padahal hanya dengan usaha yang sedikit dan tempat yang dekat dia bisa mendapatkan keutamaan itikaf sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Dan ketika malam Lailatul Qadar tiba, dia mendapatkannya. Nah, jadi saya ingin ingatkan juga nih ya, jadi saya bagus Bu Dina dan Bu Ani. Nah, di rumah ini supaya dapat Lailatul Qadar, tapi harus ada pengkondisian ya. Mohon maaf nih saya sampaikan. Rumah yang ada patung, gambar makhluk bernyawa, binatang, manusia gitu ya, ada yang matanya begitu, itu malaikat rahmat gak mau masuk, termasuk Lailatul Qadar ini. Jadi dikondisikan nih rumah-rumah kita nih, kalau ada foto-foto gambar nih, diparkirin dulu, masukin ke laci lah begitu. Ya, jadi yang hal-hal patung-patung hindarkan ya, entah di bagaimana kan jangan sampai ada di rumah kita. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung, gambar makhluk bernyawa, manusia atau binatang, juga ada anjing. Ya, jadi nggak mau. Ya. Jadi kondisikan rumah kita untuk bisa beritikaf. Nah, ini masih ada hari ini. Nah, tertibkanlah, bukan yang mewah, bukan yang hebat, gimana dikondisikan. Terus di rumah itu harus niat, karena rukun itikaf 2 ya. Jadi ibu misalnya Nabi pun ketika beritikaf beliau ke kamar mandi, ke tempat rumahnya dan sebagainya. Artinya beliau melakukan untuk keperluan yang alami manusia seperti kamar kecil dan sebagainya keluar daripada masjid, begitu ya. Terus kembali. Nah, setiap Bapak Ibu untuk memulai itikaf tadi jangan lupa niat Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat itikaf nih, entah berapa lama di situ. Nah, gitu ya. Ada turun lagi kamar kecil, lalu balik lagi begitu. Nah, ini dalam keadaan seperti ini tidak mengurangi keutamaan dan peluang mendapatkan peroleh yang sama Lailatul Qadar buat wanita. Nah, jadi wanita ini di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga, memasak dan sebagainya, dia tetap bisa beritikaf di rumahnya dan bisa diatur sehingga masing-masing mengatur dan mengoptimalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Waladan. Masya Allah, ini pertanyaan banyak ini ya yang merespon. Alhamdulillah. Jadi tadi bagi Ibu Ani dan Ibu Nida yang bertanya, ya sudah terjawab Insya Allah ya. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya, silahkan untuk bisa mengirimkan alamatnya kepada kami. Silahkan saya tuliskan nanti nomor handphone saya di sini. Insya Allah ada hadiah yang disiapkan dari tim manajemen untuk 5 pertanyaan terbaik.
Nanti ada hadiah yang akan kami kirimkan ke rumah Bapak Ibu. Silakan dikirimkan alamatnya dengan WA ke nomor saya 0856 100 3349. Ya. Selanjutnya Ustaz Waladan, masih ada pertanyaan berkaitan dengan i'tikaf. Ya. Dari Ibu Aisyah Hanifah. Teknis atau Ustadz, kan nggak boleh nih sekarang sholat di masjid. Jadi kalau sholat Id-nya di rumah boleh tidak? Ya. Kalau sholat Id di rumah dan teknisnya bagaimana untuk orang atau kita yang ingin sholat Id di rumah? Secara hukum bagaimana dan teknisnya bagaimana? Dari Ibu Aisyah Hanifah. Silakan Ustadz. Ustadz Waladan belum terbuka suaranya, terkunci. Halo, ya, Ya, kedengaran? Sudah. Terima kasih Bu Aisyah yang saya hormati dan keluarga yang berbahagia serta hadirin jamaah mulia semuanya. Ini pertanyaan bagus yang akan berguna buat kita. Jadi sholat Idul Fitri adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dipentingkan ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sholat sunat yang sangat dipentingkan, utama begitu, artinya harus diusahakan. Nah, tata caranya sholat Idul Fitri itu utama dilakukan adalah di lapang ya, dengan berjamaah seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi dalam keadaan tertentu, termasuk dalam keadaan safar, termasuk dalam keadaan ketakutan, termasuk dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan sakit, tetap kita bisa melaksanakannya untuk sholat Idul Fitri, baik dengan berjamaah dengan jumlah yang terbatas ya, boleh ya 4 orang, 3 orang itu bisa. Terus bahkan ada juga untuk seorang. Kalau kita tidak memungkinkan dalam keadaan di rumah sakit, dalam keadaan terbaring, kita tetap bisa laksanakan sholat Idul Fitri dengan sendirian, ya begitu. Jadi tidak akan menghalangi dengan kondisi yang ada ini, kita jangan sampai gugur atau hilang kesempatan mendapatkan sholat yang sangat utama ini, sholat Idul Fitri ini. Maka dari sekarang kita tahu ilmunya, tetap dilaksanakan walaupun dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah ya, kita doa juga ya, 10 hari terakhir ini udah mulai makin hidup amalan nih di masjid, walaupun secara pengumuman tidak boleh besar sholat, tetapi alhamdulillah yang dengan penuh kesungguhan mengikuti arahan dengan jarak ya, seperti di Masjidil Haram juga begitu kan, terus juga dengan mengatur pakai masker, lalu diangkat karpetnya, lalu dipel setiap hari bahkan pagi sore dengan desinfektan, terus juga kita masing-masing pakai bawa sajadah. Nah, jadi kalau untuk i'tikaf seorang laki-laki di masjid itu, ya kita tempat i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar tidak lain adalah di masjid. Demikian untuk laki-laki ya. Dan yang paling utama untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, lalu Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid di seluruh dunia, masjid jami lebih utama. Tidak ada masjid jami yang dipakai untuk Jumatan, masjid yang pakai berjamaah boleh. Bahkan yang tidak dipakai berjamaah pun diperbolehkan dalam keadaan yang kondisi sesuai kondisi. Dan bahkan dalam keadaan seperti lockdown sekarang dengan kondisi terjepit di daerah merah atau yang memang sangat parah, kita tetap bisa niatkan untuk i'tikaf dengan kondisi yang ada. Ya, jadi kuncinya kan kita berniat semaksimal mungkin dengan niat ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT segenap kemampuan kita, kemampuan kamu ya. Jadi kita ini berusaha ya. Jadi ibu-ibu beruntung dalam keadaan normal pun ibu bisa i'tikaf di rumah memang utama. Buat laki-laki, bapak-bapak silakan atur kondisi masing-masing, mengikuti aturan fatwa MUI, ulama juga dan kesehatan, arahan dari pakar kesehatan dan juga dari pemerintah, tetapi ternyata bisa. Nah, saya Tadus bin Hikmah ya, dalam kondisi sekarang masjid-masjid itu ternyata tetap ada 5 waktu berjamaah, walaupun jumlahnya tidak seperti biasa ya, tapi ada termasuk adzan berkumandang 5 waktu, sholat Jumat pun sudah mulai. Ya, jadi udah guru-guru kita mengadakan. Nah, mudah-mudahan ya di pertanyaan Bu Aisyah ini tetap bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri
Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair. Ini juga pertanyaan yang sama dari Bu Lesa Duhita. Ya. Jadi kalau teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri, kalau teknis pelaksanaan sholat sama. Ya, tentunya sama. Seperti halnya kita sholat di lapangan atau di masjid, yakni dimulai dengan takbiratul ihram dan ditambah dengan takbir yang tambahannya sebanyak 7, kemudian yang kedua setelah takbir intiqal ditambah 5, tapi yang membedakan tidak ada khutbahnya. Jadi ibu-ibu yang di rumah repot sama anak gitu ya, misalkan dalam keadaan yang normal sekalipun, tetap bisa melaksanakan di rumah, hanya kalau di rumah tidak ada khutbahnya. Masih ada pertanyaan Ustadz Waladan. Tadi dari Ibu Nani. Ya, Ibu Nani, sekaligus pertanyaan ini sama juga dari Pak Rahmat. Ya. Ini satu tema saya kira. Jadi kalau dari Bu Nani ini, Ustadz mau tanya, kalau kita ingin mengejar malam Lailatul Qadar, apakah kita betul-betul harus mengisi malam itu dengan full ibadah sehingga tidak tidur, atau bisa tidur sebentar? Dan bagaimana, dari Pak Rahmat ya, bagaimana dengan amalan lain? Yang mana orang tersebut belum bisa i'tikaf karena memang ada terhambat dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Misalkan pekerjaannya memang malam, sehingga tidak memungkinkan untuk beriktikaf diam di masjid, apakah itu juga bisa mendapatkan peluang untuk memperoleh Lailatul Qadar? Setelah ini kami bacakan satu pertanyaan terakhir, setelah itu ditutup oleh Ustadz Waladan. Ya, silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Lesa, Ibu Nani, dan Pak Rahmat. Gimana kabarnya? Baik-baik ya? Doakan saya nih. Baik. Alhamdulillah tentang pertanyaannya. Apa Ustaz Arif tadi sedikit saya? Yang pertama, apakah untuk mendapatkan peluang Lailatul Qadar harus betul-betul full beribadah semalam sehingga tidak tidur? Lalu bagaimana jika memang dia tidak tidur, Ustaz? Ini Ustaz Pak Rahmat ya, dia tidak tidur, tapi juga tidak bisa melakukan amalan khusus seperti sholat ataupun mengaji. Karena apa? Ada kegiatan yang harus dilakukan pada malam itu. Misalkan memang pabrik yang berjalan 24 jam, dia tetap berada di mesin atau segala macam. Bagaimana dengan itu? Atau orang yang menjadi ABK, anak buah kapal, yang tidak mungkin bisa beristirahat pada malam itu, apakah tetap sama mendapatkan peluang itu? Begitu, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Jadi saya terfokus ketiga nama ini, saya teringat jamaah ini. Baik. Jadi yang pertama untuk masalah beriktikaf Lailatul Qadar itu tidak harus tidak tidur. Jadi ya kuncinya ketika masuk masjid kita berniat Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an atakif dan masjidi sunatan lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia saja kalau dalam hati saya Bismillahirrahmanirrahim saya niat beriktikaf di masjid ini karena sunat karena Allah Ta'ala. Maka itu yang penting pas masuk itu kita niat. Nah di masjidnya itu seperti ada masjid, masuk masjid, sholat sunat 2 rakaat untuk masjid, terus juga setelah itu mau membaca Quran, mau berzikir, mau berdoa, mau lain-lain pokoknya amal silakan. Kalau waktunya sholat, kita ikut sholat berjamaah, qobliyah dilakukan, antara adzan qomah banyak doa, terus juga berjamaah jangan tertinggal takbiratullah, setelah itu berzikir dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngantuk, ya tidur. Nah, makanya saya ingin sampaikan adab tidur ya. Di masjid itu tidur, tidurnya saja kalau kita niat i'tikaf menjadi ibadah. Nah, berbeda kalau yang datang ke masjid buat tidur. Makanya suka ada masjid tulisan dilarang tidur di masjid. Dicari hadisnya nggak ada itu. Tapi kalau orang Nabi tidur di masjid waktu i'tikaf di dalam kemah Turki. Nah, jadi waktunya tidur ya. Jadi diniat tidur dengan adab ya, baca dalam keadaan berwudu, baca doa mau tidur dan niat lagi tidur tuh istirahat agar bangun lagi bisa beribadah lebih kenceng lagi. Jadi silakan waktunya tidur. Orang banyak nggak berani i'tikaf takut dibilang nggak boleh tidur, enggak, waktunya tidur. Nah, kalau yang cerdas atur strategi. Siangnya tidur, malamnya bisa semaksimal mungkin, begitu. Jadi diatur. Nah, terus dalam perkara ada sesuatu kita i'tikaf tapi ada kewajiban ataupun menunaikan hak saudara yang muslim yang lainnya, amal soleh yang lainnya, itu tidak ada keterangan ya. Sahabat Nabi itu sedang beriktikaf di masjid. Nah, ketika beliau beriktikaf di masjid, tiba-tiba datang seseorang sahabat lainnya yang mengadukan tentang kesulitan hidupnya, tentang dia banyak hutang harus dibayar.
Nah ternyata pada saat itu sahabat Nabi ini akhirnya bertanya, apa masalahmu? Ternyata saya punya hutang dan baik beliau dengan sigap langsung keluar masjid untuk menolong sahabat yang punya masalah tadi. Nah ditegur oleh sahabat tadi, bukankah engkau sedang beritikaf? Terus jawab sahabat Nabi apa? Demi Allah, demi kubur baginda Rasulullah SAW ini yang kuburnya ada di sini. Waktu itu itikaf di Masjid Nabawi ya. Namanya sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa tengah beritikaf lalu dia keluar masjid untuk menunaikan hak saudara muslim, dia mendapatkan hitungan pahala 10 tahun itikaf. Subhanallah. Dapat pahala 10 tahun itikaf. Dan satu kali malam itikaf itu adalah dijauhkan dari neraka 3 parit. Yang satu parit dengan lainnya jaraknya bumi dan langit. Jadi kalau kita tahu ilmunya, beritikaf itu rukunnya 2, beritikaf terus berada di masjid. Kalau sedang di masjid itikaf ada keperluan yang sangat mendesak dan sebagainya, tetap kita tunaikan, ya. Dengan niat tadi ada riwayat sahabat. Terus nanti selesai itu kembali kepada masjid. Nah, atau kembali kepada amalan. Jadi untuk masalah itikaf ini ibadah yang sunat muakkadah ya. Jadi silakan dimaksimalkan sekemampuan kita. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kamu. Jadi beda-beda orang-orang kondisinya dan niatkan menunaikan kerjaan yang ada ataupun yang lain itu adalah untuk ibadah tetap mendapatkan pahala itikaf tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, untuk menanggapi yang Pak Rahmat bagaimana Ustadz? Orang yang belum mampu beriktikaf tapi bekerja begitu. Ya. Jadi orang yang belum mampu karena bekerja, nah ini itu adalah seperti di Masjidil Haram ya. Semua sholat, tapi ada penjaga yang tidak sholat, dia ngejagain. Nah kan, dia itu berkhidmat tuh, nggak sholat dia. Setelah itu dia baru berjamaah, bikin jamaah sendiri. Nah ada orang-orang yang punya tugas seperti itu, termasuk kerja. Ya. Nah jadi, tetapi dia justru kalau tahu ilmunya dia dapat borong pahala. Dia ngejagain hirosah ya, orang menjaga mata yang nggak akan disentuh neraka itu salah satunya yang nangis karena takut cinta pada Allah, berzikir, nangis tuh, haram disentuh neraka. Dan kedua, orang yang hirosah, berjaga-jaga di medan perang atau dari penjaga keselamatan kaum muslimin di perbatasan, itu juga begitu. Nah, Bapak niatkan itu, Bapak bukan maksiat mencari menunaikan amanah, tapi saya tetap saya niat itikaf. Dan Bapak bisa melakukan itu sebagai amal soleh. Nah mudah-mudahan walaupun sesingkat mungkin waktu yang ada, tapi awalnya Bapak Ibu sudah niatkan itikaf 10 hari terakhir. Dan insya Allah kita dapat keutamaan yang baik sesuai kemampuan kita. Serahkan kepada Allah masalah pahala. Nah insya Allah saya ingin kasih semangat dikit Pak Ustadz Arif. Jadi kalau seorang umat Nabi ini umurnya 60-70 tahun. Setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Berarti dia sama ibadah dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau dia istiqomah 10 tahun, maka dia dapat 800 tahun 10 tahun 4 bulan. Nah, kalau 20 tahun maka 1.600. Nah, inilah melebihi umat Nabi Musa yang 400-500 tahun, melebihi umat orang Bani Israel, melebihi umat Nabi Nuh yang 1.000 tahun. Nah, inilah yang disebut umat akhir zaman, umurnya pendek-pendek, dan dia tidak akan masuk umat-umat terdahulu ke dalam surga kecuali umat baginda Rasulullah SAW terlebih dahulu. Salah satu kemuliaannya adalah Lailatul Qadar. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah adanya amalan dakwah yang dibebankan ke umat akhir zaman. Selain ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak Allah ciptakan jin manusia untuk ibadah. Yang kedua adalah untuk dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang diutus ke muka bumi itu amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Pak Rahmat niatkan menunaikan amanah, Pak. Nabi sabdakan al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah itu mendatangkan kelapangan rezeki dan khianat itu menimbulkan kefakiran. Yang paling tahu kondisi kita adalah kita. Dan silakan maksimalkan dari kondisi yang ada, dan Bapak Ibu jangan sia-siakan
Ramadan yang agung penuh berkah ini dan ada di 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dua pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon ikhlas waktunya. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Ibu Muslimah. Tadi Ustaz menyampaikan Ustaz bahwa saat i'tikaf itu lebih baik menyingkirkan gambar-gambar saat beriktikaf. Apakah termasuk foto-foto keluarga yang dipajang? Artinya ini pertanyaan bagaimana dengan hukum foto yang dipajang di sekitar rumah kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi ini adalah para ulama berbeda pendapat, tetapi hadis Nabi ada ya. Di kitab Riyadhus Shalihin pun silakan dibuka nanti tentang itu. Nah, kalau ada khilafiyah tentang boleh tidak, tetapi kalau mau dapatkan Lailatul Qadar, parkirin dulu ya. Turunkan, rapikan, masukkan ke laci ataupun di dalam gudang dan sebagainya, sehingga betul-betul nanti tidak terhalang ya. Sungguh celaka orang yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar. Ini mendapatkan kerugian yang sangat besar. Padahal kita sudah capek-capek karena ada hal sedikit yang kurang kita hati-hati, maka terhindar ya. Jadi mudah-mudahan. Nabi pernah waktu itu Siti Aisyah ada kayak hordeng gitu, ada gambar-gambar binatang tuh. Nabi lalu memerintahkan untuk beliau digunting-gunting dipakai untuk bantal begitu. Jadi dihilangkan jadi bentuk-bentuk gambarnya tadi. Nah, memang juga orang yang paling berat sisanya nanti itu ternyata orang yang melukis makhluk bernyawa ya. Nah, dan setan jin itu bersarang di matanya gitu ya. Jadi mohon maaf ini walaupun di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu ya, tapi malaikat rahmat nggak mau datang. Nah, kalau ada orang suka kesurupan ya, suka diruqyah, hilang, ada lagi hilang. Pas saya datengin, kenapa ini kok begini? Pas di rumahnya gambar-gambar patung, gambar binatang, manusia bernyawa, dan patung. Wah, ini pantesan umat-umatan. Ya, sudah, bismillah, sekarang ngamalin yang Nabi perintahkan, diamankan. Bahkan dimusnahkan yang memang tidak diperlukan. Akhirnya, sejak itu, sampai sekarang nggak pernah kesurupan lagi. Jadi, sama dengan miara sarang jin ya. Kalau alam bisa, mohon maaf ya. Jadi, ngelebar ke sana sih. Tapi ini, mudah-mudahan, pada 10 hari terakhir ini, jangan sampai malaikat rahmat, malaikat yang akan turun, enggan masuk. Nah, ya, mudah-mudahan sedikit bisa difahami dan kita bisa amalkan dan tidak usah diributkan agama amalgam bukan diributkan itu untuk diamalkan. Mudah-mudahan segera kemampuan kita berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Waladan. Ya, jadi memang disebutkan bahwasannya ketika orang yang memelihara patung, kemudian anjing yang selain untuk penjagaan ya, maka malaikat memang tidak masuk. Ya, malaikat rahmat ya nggak masuk Ustaz ya. Kalau malaikat pencabut nyawa tetap masuk Ustaz ya. Ntar ada orang nggak mau biar malaikat nggak masuk. Ya enggak juga, malaikat nyewatnya masuk, mau patung mau apa dia tetap masuk. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini dari, mohon maaf kalau saya salah menyebut, ini Ibu Herma ya. Ibu atau Bapak ya? Ya, Herma Nugroho. Ustaz, ini hari ini kok kayaknya adem ya. Nggak terlalu panas, juga nggak mendung. Ya, terus anginnya sepoi-sepoi. Ini. Ya, apakah malam ini, mungkin nggak nih malam ini malam Lailatul Qadar nih? Sepertinya udah siap-siap untuk i'tikaf malam ini ya. Yeah. Jadi apakah bisa kita melihat betul-betul dari tanda-tanda fisik alam ya, seperti halnya saat ini kalau di Yasmin, saya kebetulan di Yasmin memang sedikit agak mendung ya, tapi anginnya juga pelan itu. Apakah ini bisa dimasukkan dalam ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar nanti malam, Ustaz Waladan? Silakan. Baik, ini Pak Herma, Pak Abu Herma atau Pak Nugroho, ini mohon maaf kalau saya juga salah menyebut. Jadi yang saya hormati, semoga Allah bersama keluarga. Oh, Pak Herma Nugroho. Mohon maaf Pak Herma. Oh, Pak Herma Nugroho, ya Pak. Baik. Pak Herma Nugroho yang saya hormati dan keluarga yang berbahagia, hadirin yang mulia. Jadi ternyata pertanyaan ini bagus dan ada keterangannya ya. Jadi Nabi sabda, salah satu mafhum hadis bahwa pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam itu tidak terlalu panas atau dingin. Terus pada pagi harinya itu matahari tidak bersinar seperti biasanya. Dia tidak seperti bulan purnama. Jadi tidak memancarkan sinar yang terik menyengat, tapi seperti bulan purnama. Ada keterangan. Tetapi kita nggak bisa memastikan dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi saya ingin sampaikan aja bahwasanya sangka baik
itu berharap dan kita sungguh-sungguh. Tapi jangan berarti besok lusanya udah nggak lagi. Jangan ya. Jadi kalau pengalaman kita sudah itikaf nggak pernah putus, tiap 10 hari tiap tahun, itu pokoknya di itikaf dari hari 10 itu jangan ada satupun yang kelewat. Jadi ibaratnya gini tamsilnya. Kalau kita mancing di kolam pakai pancing, ikan ada katakan 10. Masukin situ, dapat 1, masih nyisa 9. Betul nggak? Ya, tapi belum tentu dapat lagi. Tapi kalau yang namanya itikaf yang full, itu nggak usah pusing. Itu kolamnya dibedah, dibedah ya. Airnya disaatin. Itu pasti 10-10-nya ikan dapat. Nah, kalau ikannya cuma 1, malam Lailatul Qadar, ya udah kolam tuh jangan dipancing atau dia nanti nyumput dah kenyang begitu ya, atau nggak ketahuan kemana perginya. Udah aja, kita dari hari pertama nih malam ini 21 sampai selesai mau besoknya Idul Fitri itu terus untuk beritikaf full. Nah, sekemampuan kita dan maksimalkan di malam-malam yang ada. Nah, Nabi sampaikan terutama malam-malam ganjil. Ya udah, makin bersungguh-sungguh. Tidak ganjil kalau dibalik dari belakangnya ternyata juga bulannya tidak genap ataupun ganjil ataupun tidak lengkap 30-29, tetap jadinya ganjil akhirnya semua. Nah, akhirnya pesan saya kepada diri dan teman-teman, udah full aja karena Allah Ta'ala, karena imanan wahtisaban, semata-mata iman dan ihtisab, iman pada Allah dan mengharapkan pahala ridho dari Allah semata tidak dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya, kita pasti mati. Mati bawa iman dan amal soleh bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhir hayat kita sedang memuncak iman dan amal soleh terbaik, dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, dapat kalimat la ilaha illallah. Maka wahwa la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati, dia mengetahui meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhirnya bisa ucap la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Jadi memang kita nggak bisa hitung-hitungan saat ya. Pengennya serba simple, serba instan. Pengennya itikafnya pas malam qadar aja, sisanya enggak. Ya, inilah kita manusia ya. Pengennya serba instan. Padahal yang instan saja juga harus diproses. Kalau Bapak Ibu bikin Indomie, mie instan aja harus diproses. Pakai air panas dulu. Belum lagi ini segala macam. Terlebih untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya, infonya nih di VBI mulai turun hujan poyan. Ya, silahkanlah. Jadi apa namanya? Wallahu alam, kita kembalikan kalau untuk lihat dari fisik, tentu jangan hanya kita lihat itikafnya pas kelihatan fisiknya kok kayaknya Lailatul Qadar, tapi tadi seperti yang Ustadz Waladin sampaikan, baiknya betul-betul selama 10 hari terakhir ini kita fokuskan untuk beribadah. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah, sehat, panjang umur dalam kesehatan dan ketaatan, kemudahan dalam beribadah. Ustadz Waladan, silakan ditutup dengan doa. Nanti kami tutup kembali secara resmi dari host. Silakan Ustadz Waladan, ditutup dengan doa. Bu Fegi, tolong dibuka. Ustadz Waladan. Halo? Ya, silakan. Jadi saya justru berpesan, saya yang butuh doa dari Bapak Ibu semuanya, mohon ketika nanti Lailatul Qadar datang, baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau dengan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan sertakan juga saya dalam doa Bapak Ibu yang terbaik. Setetes, 2 tetes air mata Bapak Ibu semua. Saat Lailatul Qadar datang, mohon doakan saya yang penuh dosa dan banyak kesalahan kurani, Muhammad Waladan Mardia bin Daus bin Daud, Bogor dan keluarga. Baik, kita doa, kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'an dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tathabitu biha fi qalbil iman wa tahfaduna minas sayyitil qawli wal fi'li wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Amin ya Allah. Wajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami masih banyak berbuat lalai, bahkan bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan pula dosa dan kesalahan ibu kami ya Allah. Ampunkan pula dosa dan kesalahan ayah kami ya Allah. Ampunkan pula dosa dan kesalahan istri kami ya Allah. Ampunkan pula dosa suami kami. Ampunkan dosa anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Allah. Dan ampunkan kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang tidak hadir di majelis ini ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Hidayah pada ibu bapa kami, istri kami, suami, anak-anak, keluarga kami, dan kami semua ya Allah. Seluruh alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karuniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang kami lupakan dari Al-Quran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anugerahilah kepada kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami. Wahai Tuhan, seru sekalian alam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, benahilah pengetahuan dan pengamalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Benahilah pula dunia kami, ya Allah. Tempat kami mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhirat kami, ya Allah. Tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami, ya Allah, sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai pemutus segala keburukan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi amal yang terbaik di akhir usia kami. Ya Allah, jadikanlah hari kami terbaik adalah hari kami saat berjumpa denganmu ya Allah kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan tidak menghinakan. Ya Allah, kami meminta sebaik-baiknya permintaan, permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, dan kematian. Dan tetapkanlah kami dalam kami semua, ya Allah, dalam kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baik kami, ya Allah. Kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah salat kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan kami memohon surgamu, ya Allah, yang paling tinggi kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikan kepada kami malam Lailatul Qadar, dan dapat kami Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pastikan kami memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas daripada dosa, mendapatkan manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka, ya Allah. Ya Allah, baguskanlah semua amal kami, serta jauhkan kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berilah rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kepada kami ketaatan kami kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami. Serta jadikanlah semua itu sebagai warisan kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hadirkanlah seorang penuntut bagi siapa saja yang menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami.
Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, ya Allah. Ya Allah, dan tidak pula menjadi tujuan ilmu kami. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan tersebersit keraguan bagi kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser utang pun pada kami, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhirat kami, melainkan Engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang Maha Pengasih dari segala pengasih, Tuhan ya Roh, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, kami beri anugerah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Serta jagalah kami dari siksa neraka. Semoga Allah mencurahkan segala rahmat bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terpilih serta dengan melimpah ruah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Benar dari Allah, salah dari kesalahan, kehilapan, kebodohan saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Baik yang dengar, baik yang pegang. Maafkan setiap ayat semuanya. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Waladan atas pemaparan dan ilmunya pada kami semua pada kesempatan hari ini. Ada 2 pertanyaan tambahan, nanti silahkan dibahas di grup saja ya. Bu Nida, malam ini udah berniat itikaf ya. Silahkan kita semua itikaf malam ini. Juga Bu siapa Ani, bagaimana selang-seling boleh nggak itikaf? Qadri mastata'na, sesuai kemampuan kita. Hanya setiap hari, nggak bisa setiap hari, silahkan ambil malam ganjilnya, nggak bisa juga silahkan malamnya saja, nggak bisa juga silahkan sepertiganya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting niatnya kita untuk menghidupkan. Baik Bapak Ibu semua, Masya Allah tadi total 33 partisipan, sudah berkurang 2. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat kebersamaan dalam mencari ilmu seperti ini. Kami ingatkan sekali lagi bagi para partisipan yang ikut bertanya pada hari ini, silakan kirimkan nomor kirimkan ke WA saya ya. 0856 100 3349, saya tuliskan di situ. Insyaallah ada hadiah menarik dari tim manajemen yang disiapkan, kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, kita tutup kegiatan kita. Bu Fegi, Bu El, Bu Ida, ada yang ingin disampaikan pada para jamaah? Cukup? Baik. Kalau gitu mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Muhammad Arif. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan, terlebih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mohon maaf, mohon ikhlas dan ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Silakan leave meeting Bapak Ibu. Silakan. Ustaz Waladan nanti dulu. Sudah. Masih.
kita langsung masih ada yang dibahas atau langsung live meeting? Mungkin untuk melihat nanti minggu Kamis Rabu depan apakah memungkinkan ataukah para ustadz nanti itikaf. Itu aja sih Ustadz. Ustadz Waladan masih terkunci suaranya. Alhamdulillah nih, bisa ya. Ya. Jadi kalau meeting itu Sudah terkunci, sudah lepas. Enggak, itu dikembalikan ke manajemen. Kalau saya kalau memang masih diadakan Rabu depan, mangga silakan dari Silakan Ibu Hajah. Mbak El, Mbak Widi, ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu yang masih berada di sini, silakan diklik tombol live meeting ya, karena ini manajemen ada sedikit pertemuan dengan para ustadz. Ya, terima kasih. Ada live meeting di bagian bawah. Salam. Selamat beriktikaf baik dan selamat menjemput Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Ntar aku removein aja. Mungkin ada yang belum bisa cara live meeting kali. Iya, ini udah deh. Udah ya, tinggal kita ya. Ya. Udah. Nah. Rabu depan gimana TL? Kan ya udah mulai. Kalau apakah ini para ustadz udah pada itikaf atau gimana nih Ustadz? Kalau misalnya memungkinkan, maksudnya kan karena kan kalau Bogor gimana Ustadz Ola dan Ustadz Arif ada itikaf? Ya, saya sendiri kemarin musyawarah dengan keluarga, dengan teman-teman di masjid. Ya. Alhamdulillah walaupun senyap-senyap kita 5 waktu berjamaah tetap jalan dengan terus juga termasuk sholat Jumat walaupun yang kondisi yang ada tidak diekspos keluar memang. Jadi di masjid besar pun ikuti aturan, tetapi dalam prakteknya seperti tadi sholat subuh ya, tetap yang berjamaah istiqomah itu ada dengan tertib pakai masker, juga pakai yang aturan lah gitu. Setiap iktikaf cuma saya jadi suruh di rumah. Kalau di 10 hari terakhir saya pribadi